Halo Besibuners, kembali lagi bersama kita di acara Ngobrol Sehat bareng spesialis. Oke, pada kesempatan kali ini saya Dr. Taufik sebagai host dan bersama tamu spesialis kita Dr. Reinhard Febrian. Ya, beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bun. Untuk praktek Dr. Reinhard Febrian ini di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk Selasa Sabtu di jam 10 sampai jam 12 siang dan Kamis jam 8 sampai jam 10 siang. Halo, apa kabar Dr. Reinhard? Halo, kabar Ya, baik. Dr. Taufik apa kabar? Baik juga dok. Ya. Boleh ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas kupas tuntas tentang gangguan neurologi dok. Ya boleh. Boleh ya dok ya? Silakan. Oke. Banyak sesi tanya jawab nih dok untuk seputar gangguan neurologi untuk apalagi kawan-kawan Besibuners ini. Ya, apa sih dok yang dimaksud gangguan neurologi itu dok? Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi gangguan neurologi itu apa? Mungkin kita perlu menjawab dulu neurologi itu apa sih sebenarnya ya Dr. Taufik ya. Untuk Besibuners ketahui, neurologi itu merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem saraf manusia jadinya. Nah, sistem saraf manusia itu melibatkan organ otak, sumsum tulang belakang hingga ke saraf tepinya. Jadi melibatkan ada 12 saraf otak dan juga 31 pasang saraf spinal hingga ke tepi-tepinya cabang-cabangnya ya. Nah, gangguan neurologi itu ya gangguan sistem saraf yang melibatkan organ-organ tersebut gitu. Jadi di dalam tubuh kita banyak ya dok ya saraf-saraf ya dok ya? Iya betul. Ada terbagi dalam 12 saraf gitu ya? otak Oke dok. dan 31 saraf spinal. 31 pasang. Oke dok. Selanjutnya kalau untuk gejala-gejala untuk penyebab gangguan neurologi ini apa sih dok? Nah, kalau kita ngomongin gejala sebenarnya macam-macam ya, Dr. Taufik, tergantung penyakitnya juga. Contohnya nih ya, misalkan penyakitnya stroke, itu lebih sering gejalanya bisa lemah separuh tubuh, ya bisa kebas kesemutan separuh tubuh, bicara cadel, gitu kan, gangguan bahasa, sulit bicara, ataupun dia bisa bicara tapi sulit mengerti pembicaraan orang, macam-macam sih. Kalau untuk di luar stroke, misalkan epilepsi, biasanya kejang keluhannya ya. Terus kemudian nyeri juga bisa, misalkan nyeri punggung bawah, itu juga salah satu gejala klinis yang paling sering nih kita dapatkan dalam perawatan maupun di dalam poli ya, rawat jalan. Kalau untuk ciri-ciri orang yang gangguan neurologi ini bisa kita lihat ini nggak sih dok? Ya itu tadi, jadi balik lagi ke gejalanya ya. Ciri-cirinya yaitu tadi, misalkan pasien kita curigai gejala stroke nih dok gitu kan, ya biasanya dia akan mengeluhkan, dok saya berat sebelah ya dok, tiba-tiba gitu lemah separuh tubuh, baik sisi kiri maupun kanan tergantung ya. Terus bicara saya kok tiba-tiba cadel nih dok gitu kan, terus atau mulut saya mencong sebelah dok. Nah itu bisa kita harus hati-hati, jangan-jangan itu gejala stroke itu contohnya ya. Yang tadi juga misalkan pasien epilepsi dengan riwayat kejang berulang, dok saya kok kayaknya kejang ya gitu kan, orang-orang lihat saya pojotan gitu seluruh tubuh. Nah itu kita harus hati-hati juga apakah epilepsi atau bukan, dan banyak contoh lainnya sebenarnya, tiap penyakit beda-beda. Iya dok. Dari segala macam penyakit gangguan neurologi kayak tadi yang dokter sudah jelaskan, kayak ada stroke, epilepsi. Contoh saja dan misalkan kayak stroke dok, itu apa sih dok, kayak faktor apa sih orang yang bisa mempengaruhi dia bisa kena stroke ini dok? Oke, sekarang kita bahas tentang stroke ya. Jadi untuk faktor risiko seseorang mengalami stroke itu banyak ya. Ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi sama ada yang dapat dimodifikasi. Nah contohnya apa? Yang tidak dapat dimodifikasi itu contohnya usia lanjut gitu. Seseorang akan berisiko untuk mengalami kejadian stroke kalau misalkan usianya sudah lebih dari 55 tahun ke atas ya. Terus kemudian jenis kelamin juga itu tidak dapat dimodifikasi. Disebutkan bahwa laki-laki lebih berpotensi memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk mengalami kejadian stroke ya.
Kemudian secara genetik gitu, itu juga tidak dapat dimodifikasi. Misalkan ada riwayat keluarga memang yang mengalami stroke, tidak menutup kemungkinan itu dapat diturunkan juga gitu ke anak cucunya. Jadi itu contohnya. Nah, kalau faktor risiko yang dapat dimodifikasi apa? Ini yang paling banyak yang sering kita dapatkan. Karena misalkan pengaruh lifestyle sebenarnya, pola makan yang nggak sehat, gitu kan, tinggi garam, kemudian kolesterol tinggi, kemudian juga tekanan darah tinggi, hipertensi, ya, penyakit jantung, itu juga salah satu faktor risiko yang sebenarnya dapat dimodifikasi, tapi dapat juga mempengaruhi kejadian stroke itu sendiri. Itu contohnya sih yang paling sering. Diabetes juga ya, itu juga seringkali menyebabkan kejadian stroke. Kejadian stroke ya. Iya. Oke, untuk pencegahan penanganan seperti kasus-kasus stroke ini, seperti apa ya dok ya? Untuk yang Besti Booners ini ketahui. Oke, jadi untuk pencegahan kejadian stroke untuk Besti Booners ketahui ya itu tadi yang bisa kita kontrol, yang bisa kita modifikasi, kita lakukan. Contohnya ya kita makan kurangi diet atau makanan yang tinggi garam gitu ya, karena itu mempengaruhi tekanan darah. Terus kalau untuk yang sudah terdiagnosis tekanan darah tinggi, kita juga perlu menjaga supaya tekanan darahnya tetap terkontrol gitu ya, dengan mengkonsumsi obat-obatan secara rutin untuk anti hipertensinya, obat tekanan darah tingginya. Kolesterol tinggi juga kalau ada kita harus kasih obat untuk menurunkan kolesterolnya supaya terjaga. Dan tentunya Besti Booners juga harus makanannya dijaga ya, kurangi makanan yang tinggi lemak, yang digoreng-goreng dalam minyak yang jumlah banyak gitu. Seperti itu sih. Kalau diabetes juga ya harus dikontrol, minum obat diabetes, makanannya juga dijaga, kurangi yang tinggi kalori, yang manis-manis gitu ya. Terus sama tentunya olahraga secara teratur. Ya. Tadi dokter udah banyak nih ngejelasin dari ciri-ciri gangguan seperti apa, terus lalu ada cara pencegahannya. Nah, kalau misalkan untuk Besti Booners ini untuk mengetahui, wah kayaknya saya sudah terkena penyakit stroke nih, gimana sih dok cara untuk mengetahui kalau kita udah terdiagnosis penyakit stroke? Nah itu, ya tentunya sebenarnya semua butuh tanya jawab secara langsung ya ke dokter spesialis saraf. Terus kemudian kita akan tanya jawab, lakukan pemeriksaan fisik, dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk benar-benar menegakkan diagnosis benar nggak ini seseorang mengalami stroke. Kalau memang dari Besti Booners ada yang mengalami gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, memang lebih baik segera untuk datang ke rumah sakit untuk konsultasi lebih lanjut dan diperiksa lebih lanjut. Jadi emang kita harus lebih aware lagi dok ya kepada diri kita ya. Betul. Kalau misalkan sudah ada gejala-gejala ya seperti yang sudah tadi dokter sebutkan, berarti ya kita sebaiknya kita konsultasi ya dok ya untuk datang ke rumah sakit ya. Betul. Gitu ya. Oke, dok, kalau misalkan gini dok, banyak gangguan-gangguan neurologi seperti stroke, seperti epilepsi, kan berarti kan penyakitnya kan di sebagian saraf ya dok kita ya. Untuk kita menjaga kesehatan badan kita agar tidak sampai ke arah penyakit-penyakit saraf itu bagaimana sih dok? Oke. Ya. Itu tadi. Jadi kita ambil contoh yang tadi ya, yang paling banyak sering terjadi itu misalkan stroke ya. Tentunya kalau pencegahan ya itu tadi sedini mungkin dari usia muda kita hindari makanan tinggi garam, kurangilah gitu kan. Terus yang tinggi minyak, digoreng dalam minyak yang jumlah banyak itu juga dikurangi. Olahraga teratur, kurangi makanan yang tinggi kalori, gula-gula, manis-manis itu juga dikurangi. Terus misalkan kalau kita tahu punya faktor risiko itu, baik misalkan ada keluarga yang punya riwayat diabetes, nah itu kita harus lebih aware lagi, lebih hati-hati karena itu kan bisa diturunkan ya. Jadi kita harus lebih ketat lagi menjaganya. Olahraga juga yang paling penting sih. Olahraga ya. Iya. Jadi faktor-faktor makanan, terus sama olahraga itu juga yang sangat penting ya dok ya. Betul. Sendiri ya dok ya. Obesitas itu juga mempengaruhi, jadi kita harus jaga nih badan kita baik-baik. Nah, itu Besti benar. Jadi kalau misalkan badan sehat, otomatis penyakit juga hilang gitu ya dok ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Mencegah lebih baik ya. Pencegahan lebih baik. Betul. Kalau misalkan memang kalian ada yang merasa sudah ada memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan dokter ya, kalau baiknya kita langsung ke konsultasikan ke dokter rumah sakit gitu, ke dokter spesialis khususnya gitu. Oke, baiklah.
Sudah banyak yang dokter jelaskan tadi semuanya, semoga kita bisa ambil positifnya, kita ambil ilmu-ilmunya dari dokter Renat Febrian ini yang sudah lama berkecimpung di dunia spesialis saraf. Gitu. Ya, baik dok, terima kasih. Demikian untuk acara Ngobras pada hari ini. Dokter Renat, terima kasih banyak. Sama-sama dokter. Sekali lagi saya akan informasikan untuk jadwal praktek Dokter Renat di Rumah Sakit Bun di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk di hari Selasa dan Sabtu di jam 10 sampai jam 12 siang, dan di hari Kamis di jam 8 sampai jam 10 pagi. Sampai jumpa di acara Ngobras berikutnya di Ngobrol Sehat bareng Spesialis. We care with love.